Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di SMPN 5 Purbalingga, tepatnya di ruangan majelis guru. Selawat menyampaikan salam mari kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 5 Purbalingga, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan tata usaha SMPN 5 Purbalingga, khususnya kepada Ibu Fitria Eliza SPD yang hari ini nanti akan memberikan kita pelajaran atau suatu materi-materi untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sejenak kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohonkan berdiri. Acara yang ketiga, sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini
akan disampaikan oleh Bapak Reza Suhada. Kepada Bapak Reza, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat sama-sama hadir berkumpul di SMP Negeri 5 Kota Balingka ini, sekolah yang kita cinta ini, yang insya Allah nanti kita akan mengadakan sedikit materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria tentang bagaimana diseminasi budaya positif itu yang akan kita terapkan nanti di sekolah kita. Kemudian salam berkaitan salam kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 5 Kota Balingka, karyawan-karyawati tata usaha, seterusnya rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Istimewanya buat Ibu Fitria yang sekarang masih dalam menimba ilmu dalam rangka CGP angkatan 11. Mudah-mudahan nanti beliau dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian bisa mengaplikasikannya di sekolah kita. Nah, untuk itu bagaimana mengaplikasikannya nanti, itulah pentingnya nanti beliau menyampaikan di hadapan kita bersama. Nah, di sini adapun kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Ibu Fitria, mana beberapa bulan ini telah menimba ilmu, yang insya Allah beberapa bulan lagi Ibu akan selesai, mudah-mudahan lulus dengan hasil yang memuaskan nantinya. Jadi nanti beliau akan menyampaikan kepada kita bersama apa itu diseminasi positif itu sebenarnya, kemudian maksud saya diseminasi budaya positif apa itu maknanya, kemudian nanti mudah-mudahan setelah dipaparkan di hadapan kita bersama kita bisa mengaplikasikannya. Bukan hanya satu, tetapi kita bergerak sama-sama untuk mengaplikasikannya. Sehingga nanti sekolah kita yang dikatakan oleh orang luar itu sekolah tertinggal, sekolah dalam, dengan siswa yang sangat sedikit, kita mampu bersaing hendaknya dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana yang lebih top dari kita. Kemudian kami harapkan kepada Bapak Ibu semua yang belum terdaftar sebagai guru CGP, ya, insya Allah masih ada nanti CGP angkatan ke-12, mudah-mudahan secepatnya dibuka. Ya, kami sarankan, kami anjurkan kepada Bapak Ibu yang belum ikut melaksanakan CGP, kami tekankan untuk mengikutinya. Nah, sehingga tadi apa? Terciptalah sekolah kita ini, sekolah yang menarik, yang lebih mampu kompetitif, lebih bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan kita. Kalau bisa nanti kabupaten, terus ke provinsi juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, marilah kita ikuti penyampaian materi nanti dari Ibu Fitria Eliza dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan ilmu dapat kita tangkap dan sama-sama kita aplikasikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Reza Suhada yang telah menyampaikan sepatah dua katanya dan pesan-pesannya untuk kita semua. Acara selanjutnya penyampaian materi yang langsung disampaikan oleh Ibu Fitria Eliza. Kepada
Ibu Fitri Riza, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dindu Saputra, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Badira ini, yang telah memandu acara kita sehingga sampai kita pada acara kita pada hari ini. Selanjutnya tak lupa juga terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Nah, selanjutnya tak kalah saya mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik dari mahasiswa yang bisa menghadiri dan ikut serta dalam acara ini. Semoga acara kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Memang ini merupakan tugas saya di pendidikan guru penggerak, tapi mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita dan kita aplikasikan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, mungkin kita ice breaking juga Bapak Ibu. Jadi diharapkan pada Bapak Ibu semua berdiri saja kita di tempat kita, ya. Di tempat kita masing-masing saja. Mungkin kita ikuti sejenak ice breaking kita pada kali ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita sejenak ice breaking terlebih dahulu sebelum memasuki materi yang agak lumayan padat. Nah, mari mungkin kita ikuti apa ini lagunya tentang Mega
Jadi saya di sini itu ibaratnya kayak berbagi ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Nah, ini yang dibahas di sini adalah masalah budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Yang bagaimana itu budaya? Apa budaya positif yang ada di sekolah kita ini? Yang ada peraturan, mungkin ada lagi? Nah, pembiasaan, ya. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi nanti ini kita bahas, kita akan nanti lihat bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif ini. Sebelum masuk ke acara inti, kita jawab dulu sama-sama Pak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru itu harus mampu untuk memberi solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju juga. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Berarti dari keempat ini kita setuju semuanya. Jadi kita lihat dulu penjelasannya, apakah nanti berubah atau tidak. Yang pertama itu adalah apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang nilai-nilai ini bagaimana? Nilai-nilai yang baik atau yang negatif? Kira-kira yang baik. Kira-kira contoh dari nilai-nilai yang positif apa contohnya Bapak Ibu? Nah, Ya berarti membiasakan anak-anak di aturan, tetap waktu, masuk pelajaran, kemudian seperti budaya salam, sapa pada sesama warga sekolah. Oke, berarti saya simpulkan di sini ada menurut Bu Satriana tadi ada disiplin dan ada budaya 5S. Ya, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif ini, kita harus memahami ada 6 di sini. Yang pertama ada disiplin positif yang akan kita bahas. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari yang keenam ini, apakah kita sudah familiar semuanya kira-kira dengan kata-katanya atau ada yang belum? Yang mana kira-kira yang belum familiar mungkin? Yang bagian bawah. Bagian bawah, segitiga restitusi. Kalau keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Nanti kita bahas berarti yang agak meragukan di sini masalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau kemungkinannya itu kita sudah menerapkannya semuanya. Cuma bahasanya itu mungkin yang berbeda dari yang nanti kita bahas. Selanjutnya kita masuk kepada permainan. Ini silahkan boleh berdua, boleh bertiga, terserah Bapak Ibu. Anda dan teman Anda, bayangkan. Nih, misalnya di dalam ada sebuah benda yang sangat berharga dan Bapak Ibu simpan di dalam genggaman Bapak Ibu. Dan usahakan jangan ada yang bisa membukanya. Nah, tapi udah digenggam Bapak Ibu, silahkan digenggam dulu terlebih dahulu, 1 tangan saja. Ini anggap yang kita genggam ini adalah sesuatu yang sangat kita lindungi, kita hargai. Nah, selanjutnya silakan teman Bapak Ibu ini boleh Bapak atau temannya berusaha untuk membuka genggaman dari kawannya itu. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, mungkin dicoba untuk merayunya. Bukalah Bu, bukalah genggamannya. Saya mau melihat apa yang digenggam. Nah, mungkin dibujuklah. Kira-kira. Ayo, siapa yang bisa dibujuk kira-kira? Adakah kira-kira? Nah, udah Pak Rido, Pak Reza, ada yang mau membukanya kira-kira? Tentu tidak. Tidak Kalau ada. hanya dengan rayuan, kalau itu sesuatu yang berharga, mungkin tidak akan membuka. Ya, Oke. mau. Kita lihat yang hal ini. Jadi yang pertama pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu membuka tangan ketika teman yang membukanya? Tidak. Yang kedua, mungkin nggak kira-kira Bapak itu akan membukanya itu? Mungkin nggak kira-kira tanpa kawannya kita juga akan membukanya? Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira kita membukanya? Tanpa kawannya pun mungkin nggak kira-kira kita membukanya? Mungkin kan? Mungkin bisa jadi. Nah, dan yang ketiga, membuka dan menutup
kontrol diri. Nah, begitulah anak itu. Begitulah anak itu yang seharusnya. Bagaimanapun kita berpotensi sebagai guru untuk mengontrol mereka, mereka tidak mau dikontrol itu, kecuali mereka sendiri yang mengontrol. Nah, inilah yang akan kita bahas, kontrol diri ini, dan berhubungan nanti ke budaya positif di sekolah kita ini. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada menurut Dr. William Gasser itu menjelaskan tentang teori kontrol. Yang pertama, selama ini kita itu selalu membayangkan apa? Guru itu bisa mengontrol murid. Benar kan? Apakah benar seperti itu? Nyatanya tidak kan? Tidak bisa. Tetap anak itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Benar? Nah, yang kedua, kita juga membayangkan selama ini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya contohnya hadiah. Pasti selama ini kita anggap hadiah itu bisa bisa efektif dan bermanfaat untuk anak. Benar kan seperti itu? Yang kita selama ini, ada hadiah nih, dikasih sama anaknya, dikasih reward sama anaknya, mudah-mudahan semester besok akan meningkat lagi. Tapi tidak selamanya seperti itu. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak kalau seandainya kita kritik anak itu akan menguatkan karakter anak? Enggak kan? Misalnya, kamu tuh karya kamu tuh masih kurang bagus. Pasti anaknya itu bukan malah makin kuat, bukan malah memperbaiki diri, malah apa? Udah dibuat capek-capek, malah dikomentari. Nah, udah ada yang saya buat ini, tapi salah juga ibu buat. Nah, biasanya seperti itu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita selalu membayangkan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Benar kan? Kita sebagai guru pasti beranggapan kita yang paling besar di sini. Anak-anak itu yang anak yang kita didik. Berarti kita mempunyai hak untuk memaksa anak itu agar selalu mau menuruti keinginan kita. Itulah ilusi kita selama ini. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrolnya di sini realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya semua orang itu melihat hal yang sama. Dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan selama ini kita lihat kan. Nah, seharusnya itu semua perilaku memiliki tujuan, baik dia buruk, pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lihat yang tadi kita laksanakan. Tidak mungkin orang lain bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain juga sama kayak tadi. Saya lanjutkan bawahnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di mana ada yang berkolaborasi, kita pasti ada pilihan-pilihan yang saling mendukung kita di situ. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Apakah maksudnya itu? Model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana? Tidak ada? Tidak ada yang menang. Semuanya menang. Nah, itu kita dalam prakteknya kita pasti selalu ada yang menang. Kalau kita selalu melihat. Nah, dalam teori kontrol ini menjelaskan bahwa semuanya menang. Jangan ada yang kalah. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dari diri sendiri tanpa ada paksaan, bujukan ataupun hukuman dari orang lain. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Saya lanjutkan kembali. Nah, apa tujuannya kita melaksanakan disiplin positif ini? Tujuannya tentu ini, untuk menjadikan anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang kita harapkan dari anak yang bisa menerapkan disiplin positif sehingga bisa memiliki
memiliki karakter-karakter yang ini, karakter profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang dibahas selanjutnya. Kira-kira Bapak Ibu, ini masalah motivasi perilaku manusia. Ini kita anggap kita dulu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Silakan Bapak Ibu baca dulu atau saya bacakan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita ini berada di poin yang mana? 1, 2, atau 3? Selama ini dalam praktek kita sehari-hari, kita ini motivasi kita melakukan sesuatu itu ini ada 3 ini disimpulkannya. Kira-kira kita berada pada poin yang mana? Kebanyakan. Ayo, apakah 1? Kebanyakan 1. Alhamdulillah, berarti masih sadar. Saya juga mungkin kalau seandainya kita keseluruhannya, saya juga masih berada di posisi 1 ini. Seharusnya paling baik itu mana Bapak Ibu? 3. Ya, itu yang 3. Nah, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan anak-anak kita di SMP Negeri 5 Kota Balingka ini rata-rata masih berada pada poin 1 dan poin 2. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya bagaimana? Misalnya mereka mengerjakan PR itu pasti ada imbalannya agar tidak dihukum, ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya mereka mengerjakan sesuatu itu ya karena pengen ada hadiah. Nah, jadi rata-rata ada nggak kira-kira Bapak Ibu anak kita yang nomor 3 ini? Nomor 3 ini dari diri sendiri karena mereka pengen mendapatkan ilmu. Nah, jarang ya, mungkin ada 1, 2 ada, tapi kebanyakan masih berada pada poin 1 dan 2. Termasuk saya sendiri juga masih berada di poin 1 dan 2 itu. Tapi insya Allah kedepannya ya Bapak Ibu mungkin kita sama-sama lah, mari kita usahakan kita berada di poin yang ketiga, insya Allah. Dan selanjutnya kira-kira ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana kira-kira yang paling baik kita lakukan di antara yang 3 ini? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Menurut Bu Maimunah, bagaimana Bu Maimunah? Apa yang masih sering kita lakukan apa Bu Maimunah kita? Hukuman masih. Adakah kira-kira yang kita akan melaksanakan konsekuensi? Ada juga. Hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi berarti belum tahu kira-kira apa yang dikatakan dengan restitusi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nanti kita bahas. Ada pembahasan nanti. Nah, ini ada terbaca kira-kira. Saya bacakan di sini. Yang pertama itu hukuman. Contoh-contoh hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi pasti pada hukuman. Kalau terjadi hukuman ini pasti ada sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, baik dari segi anaknya yang dihukum, baik dari segi kitanya yang dihukum. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Selanjutnya yang kedua, dalam hukuman itu pasti ada tidak nyaman, baik bagi murid, baik bagi kita dalam waktu jangka panjang. Mungkin nggak langsung, makanya jangka panjang. Dalam konsekuensi itu tidak nyaman itu untuk murid ada, tapi dalam waktu jangka pendek. Tapi dalam restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan. Mungkin langsung saja mungkin kesimpulannya di sini saya simpulkan. Yang pertama itu hukuman itu adalah bersifat tidak terencana, langsung biasanya. Misalnya anak ini terlambat, langsung kita hukum pada saat itu. Makanya hukuman itu tidak terencana dan bersifat satu arah. Satu arahnya dari siapa? Dari kita sebagai kebanyakan guru. Nah, dan bisa bersifat psikis atau kata-kata kasar. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya anak terlambat, kadang anak ini tidak udah terlambat memakai sepatu putih. Nah, apa yang kita katakan? Cepat sepatunya, lari lapangan 5 kali. Itu contoh hukuman yang kita lakukan. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat rencana, ada direncanakan. Misalnya kita di murid ada kita rencanakan. Terus sudah disepakati
denda 5.000. Nah, itu contoh dari konsekuensi. Dan yang terakhir itu restitusi. Kalau restitusi ini, yang pertama itu restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Misalnya kita dalam membuat menyelesaikan permasalahan itu kita saling berdiskusi dengan anak. Nah, mencari solusinya, anaklah yang memberikan solusi untuk terlalu mereka itu. Misalnya mereka terlambat. Nah, apa solusinya? Nah, kita tanya sama anak itu. Jadi anak itu yang memberikan solusi untuk agar dia tidak mau terlambat lagi. Nah, itu kita usahakan penerapan restitusi ini. Dan restitusi ini akan membangun kedekatan kita dengan siswa yang bermasalah itu untuk mencari solusi atas permasalahan itu, sehingga siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator dalam restitusi. Ini yang kita harapkan dapat kita laksanakan di sekolah kita. Saya lanjutkan. Dan mengurangi kecepatan dia bersama dengan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Itu yang saya katakan tadi. Bisa jadi ketika dikasih penghargaan itu anak-anak bisa jadi termotivasi, bisa jadi juga anak-anak itu malah stop pada tempatnya, bisa jadi malah menurun. Nah, ada yang misalnya juara 2 dia, saya nggak dapat juara 1 lagi, tentu saya nggak mau lagi, nggak semangat dia lagi untuk termotivasi. Nah, itulah yang maksud dengan penghargaan menurunkan kualitas, bukan malah menaikkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, sama dengan yang tadi. Dan yang terakhir, yang selanjutnya penghargaan itu menghukum. Itu tadi pasti menghukum bagi orang-orang yang tidak mendapat penghargaan. Nah, itulah yang harus kita hindari Bapak Ibu. Dan saya juga mencoba sekarang agar usahakan itu bagaimana seharusnya yang menghargai itu, menghargai dengan kata-kata. Itu yang lebih baik. Jadi misalnya, dia udah maju ke depan bagus. Nah, itu. Dia udah mampu menjawab persoalan bagus. Itu setiap hal yang mereka lakukan, ketika mereka mau bersuara aja kita apresiasi lah anak kita itu contohnya. Dan yang terakhir itu motivasi dari dalam diri, misalkan berpengaruh. Ketika anak mendapat penghargaan, tentu ada juga motivasi, ada juga yang tidak termotivasi. Itu yang dimaksud dengan yang terakhir, motivasi dari diri anak itu tersebut. Saya lanjutkan, masih semangat kira-kira? Masih. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas atau sekolah. Saya tanya dulu. Apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Siapa yang bisa jawab? Nah, kata. Bedanya di mana? Ada mungkin pernah mendengar. Kalau kita mungkin mendengarnya lebih ke peraturan. Apa bedanya kira-kira keyakinan dengan peraturan? Siapa yang bisa memberikan ide-idenya kira-kira? Boleh, pendapat apapun boleh di sini. Tidak ada kita. Coba satu lihat. Kalau keyakinan kelas Ya. itu adalah suatu kesadaran yang diikuti dengan kesepakatan oleh warga di dalam kelas itu untuk mencapai suatu yang disepakati. Tapi kalau peraturan itu adalah suatu aturan yang dirumuskan, bisa misalnya dirumuskan oleh satu pihak, misalnya gurunya atau sekolahnya, untuk pasti dilaksanakan sesuai dengan setempat aturan. Terima kasih Bu Satriana. Ada lagi yang lain mau berpendapat kira-kira? Oke, saya lanjutkan dulu ke sini. Nanti kita bahas. Apakah kira-kira perbedaan peraturan dengan keyakinan? Yang pertama nih, masalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira begitu? Kenapa ada peraturan itu kita menggunakan helm? Kenapa harus menggunakan helm? Kira-kira apa itu? Keselamatan. Iya, keselamatan. Berarti itu mencapai suatu keyakinan namanya. Keyakinannya apa? Keyakinan adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keselamatan juga. Ada lagi yang lain kira-kira? Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kesehatan juga masuk. Dan yang terakhir, ini mengambil tulis ini. Mengapa kita ada peraturan di sekolah itu dilarang merokok? Itu apa? Untuk kesehatan. Ya, itu berarti untuk mencapai suatu keyakinan. Nah,
keyakinan ada keselamatan, ada kesehatan, ada kebersihan, dan lain-lain. Ini yang kita bahas pada nanti. Nih, tadi berdasarkan kesimpulan dari yang dibuat oleh Ibu Sakira tadi udah benar. Peraturan itu dibuat oleh, misalnya ya di sini sekolah kita ini, peraturan itu dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Kan peraturan itu kan sekolah kita yang mengapakan, komite sekolah, guru-guru di sekolah, kepala sekolah. Nah, mungkin ada beberapa murid kadang untuk membuat peraturan ini, tapi kebanyakan juga satu arah. Tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, itu kan satu arah. Nah, selanjutnya keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Boleh apapun yang mereka siswa itu inginkan dalam keyakinannya boleh diterima. Jadi guru dan murid itu saling berkolaborasi membuat keyakinan ini. Kira-kira kita sudah ada yang berkeyakinan di kelas atau belum? Sudah. Nah, udah ada ditempel belum? Nah, ini akan kita bahas bagaimana prosedur itu membuat keyakinan keras. Ini akan saya bahas selanjutnya. Nih, yang pertama prosedur pembentukan keyakinan kelas pada sekolah. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati atau di sekolah atau kelas. Contohnya misalnya seperti ini. Ini guru saya guru nih. Anak Bapak Ibu di sini ada sebagai murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa peraturan yang bisa kita terapkan di kelas kita ini? Nah, banyaklah dari Ibu Pasmina apa, dari situ nanti peraturan-peraturan yang diharapkan dari murid. Setelah itu yang kedua, itu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar yang saya katakan tadi, dirangkum, dipilah-pilah. Nah, selanjutnya kita susun keyakinan kelas atau prosedur itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita ganti kata-katanya dalam bentuk negatif itu menjadi positif. Contoh, jangan terlambat ke sekolah. Apa kira-kira bahas itu kan negatif atau positif? Negatif. Negatif, karena ada kata jangan. Kalau positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Nah, itu. Jadi setelah kita gabungkan tadi keyakinan yang peraturan yang dibuat oleh siswa tadi, kita ganti. Nah, kita kelompok-kelompokkan, kita ganti ke bahasanya menjadi bahasa yang positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang catat. Ajak warga atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh tadi, datang tepat waktu, keyakinannya itu apa? Apa yang diharapkan dari situ? Nilai apa yang dianggap? Nilai di? Nah, jadi keyakinan keras itu kata-katanya si A1 apa? Ringkas. Jadi kayak tadi, datang tepat waktu, masuk disiplin. Itulah keyakinan kerasnya, disiplin. Kita tuliskan di situ. Jadi suruh anak menuliskan, ditempelkan kembali ke kertas yang baru, disiplin. Nah, apalagi yang lain? Kita kelompok-kelompokkan. Misalnya ada nanti kebersihan keras biasanya, berarti menjaga kebersihan dan keindahan masuk juga di situ. Dan lain-lain. Dan yang terakhir, setelah selesai kita buat keyakinannya, setiap anak itu wajib menandatangani. Setelah ditempel, ditandatangani. Kalau seandainya nggak muat nanti ditandatangani, boleh pakai cap jempol saja. Cap jempol baru tulis namanya. Itu berarti menyetujui, semua dari warga atau murid-murid itu menyetujui kesepakatan keyakinan kelas mereka. Gurunya juga harus ikut menandatangani. Dan yang terakhir, jangan lupa kita tempel di dinding yang nampak sama orang, yang nampak sama warga seluruh. Jangan nanti kita tempel di balik-balik lemari atau di enggak nampak. Tentu keyakinan keras itu agar bisa kita ingat selalu, mengingatkan kita pada mengingatkan anak-anak itu agar mereka ini keyakinan mereka dan jangan dilupakan. Inilah prosedur pembentukan keyakinan keras di sekolah. Nah, nih ini yang paling penting salah satunya untuk kita. Posisi kontrol seorang guru. Silahkan, ini ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Simpan dulu Bapak Ibu, mana kira-kira yang paling bagus menurut Bapak Ibu. Simpan di dalam diri Bapak Ibu dulu. Kira-kira di antara yang 5 ini, yang mana yang paling bagus kita terapkan. Oke, sudah disimpan. Simpan aja dalam otak kita dulu. Satu aja dulu, mana yang paling bagus menurut kita. Oke? Nah, selanjutnya mari sama-sama kita perhatikan dulu video berikut ini. Oke.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Nah, itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video ini tadi kita udah sama-sama kita simpan nih posisi kontrol yang kita pilih tadi. Kira-kira apakah sesuai dengan yang dipraktekkan pada video tersebut? Yang mana dari video tersebut, yang mana yang paling bagus posisi kontrol seorang guru itu? Manajer tentunya. Dan dalam guru penggerak itu juga disarankan bahwa yang paling bagus kita terapkan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Begitulah kita cara mengatasi permasalahan anak. Ini yang diharapkan bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Maka sulit juga dengan karakter-karakter anak kita yang sedemikian rupa. Saya sudah mencoba, tapi masih belum optimal. Masih mungkin masih lebih ke penghukum masih ya kebanyakan kita. Tapi diusahakanlah selanjutnya kita bisa berposisi sebagai manajer. Nah, yang pertama ciri-cirinya dulu saya jelaskan. Kalau penghukum itu bernadanya suara tinggi, bahasa tubuhnya itu kadang melotot dan menunjuk-nunjuk biasanya itu. Nah, suka menghardik juga bahasanya biasanya kayak tadi kan. Terus dampaknya itu nanti kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu yang didapatkan dari penghukum. Gitu. Yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus atau sedih. Kalau bahasa tubuhnya itu bisa lebih dekat sama anak, sama lebih lucu juga. Tapi dampaknya juga ada. Kadang-kala itu sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum katanya. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, sehingga itu akan menanamkan perasaan nanti bertimbun-timbun terus, bisa jadi ujung-ujungnya nanti malah lebih parah daripada penghukum tersebut. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman ini harus sangat dihindari ya Pak Ibu. Kenapa seperti itu? Kadang-kala nanti mereka ketergantungan dengan kita, terlalu dekat dengan kita, mereka ketergantungan dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Mereka kadang anggap remeh jadinya sama kita. Saya juga seperti itu jadinya. Kalau sebagai teman, memang bagus sebagai teman, tapi masih kita mungkin jangan selalu. Boleh kita terapkan, tapi jangan selalu. Saya lanjutkan. Mungkin dampaknya sini murid mungkin akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru yang saya katakan tadi. Bila ada masalah, dia akan merasa dia itu mengandalkan guru. Adanya guru saya di situ. Nah, adanya mungkin saya di situ, teman saya yang dekat saya, pasti bapak itu menyelesaikan permasalahan saya. Itulah dampak dari posisi teman. Selanjutnya tadi posisi apa lagi? Memantau. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, ini juga sebenarnya bagus, cuma masih ada dampaknya pada murid. Murid itu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan adanya harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, misalnya kan, pasti masih ada konsekuensi di situ. Dan yang terakhir, kalau manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kayak tadi kan, jadi bagaimana seharusnya kamu ke depannya? Nah, siapa yang bisa membantu kamu bangun? Nah,
Kapan kamu mulainya? Itulah kita bertindak sebagai manajer. Oke, masuk materi yang terakhir. Masih 2 lagi ya. Masih semangat dulu ya. Sebentar lagi. Nah, ini yang harus kita pahami salah satunya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Dan yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Masih ingat kan? Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ada yang belum jelas kira-kira Bapak Ibu? Aman, kita coba. Nah, ini ada 4. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kira-kira mana ya, kebutuhan dasar manusia yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Ini tadi kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, berani dan kesenangan, kebebasan. Apa? Ya, karena ada situ aku senang. Berarti dia adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang kedua, ibu kejar aku karena ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini maksud mana? Tadi apa tadi? Iya, sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir, belum. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini kira-kira? Aku hebat kan? Apa tadi? Nih, apa? Penguasaan. Dan yang terakhir adalah aku bosan belajar mewarnai terus kebebasan. Anak-anak juga butuh kebebasan. Inilah yang harus kita pahami sebagai guru. Kebutuhan anak itu harus kita pahami sehingga kita bisa membuat pelajaran menjadi menyenangkan, membuat anak senang dengan kita pelajaran kita dan sehingga masuk ke dalam diri anak tersebut. Oke, akhirnya kita lanjutkan saja. Kita masuk kepada segitiga restitusi. Inilah intinya dari permasalahan kita ini. Kita diharapkan mampu menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ini? Itu segitiga restitusi merupakan cara atau penerapan penyelesaian masalah. Ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya anak itu datang terlambat, karena kan kadang-kadang dengan rasa marah bagaimana, tentu kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya kata-katanya kalau nggak apa-apa nak kamu datang terlambat, ibu juga pernah datang terlambat, itu seperti itu biar menenangkan anak, menstabilkan identitasnya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat nak? Apa alasannya? Tentu kita juga pengen tahu maksudnya. Pasti ada alasan itu kenapa dia terlambat. Apakah terlambat bangun? Apakah karena begadang? Nah, setelah itu baru kita cari menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan terlambat, keyakinan apa yang telah kamu langgar nak? Nah, kira-kira bagaimana solusinya nak? Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita praktekkan. Nih contoh kata-katanya. Kalau menstabilkan identitas, contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman bagi baik? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, ini contoh kata-kata yang bisa kita terapkan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Ya, misalnya lebih parah. Bisa jadi kamu gak usah datang sekalian kan? Nah itu contohnya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas kita atau keluarga kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita pelajari atau kesepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, apa bayangan kita kalau seandainya kita nggak terlambat? Nah itu. Terus kamu mau jadi apa? Mau jadi orang seperti apa ke depannya? Nah berikut contoh mungkin penerapan segitiga restitusi. Nah ini kita tonton ini untuk materi yang terakhir. Kita lihat sama-sama. Ini dari guru penggerak juga.
Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diacuhkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ini untuk akhir materi kita, alhamdulillah. Tapi sebelum saya akhiri, kita jawab dulu pertanyaan kita di awal tadi. Apakah masih sama atau ada yang berubah kira-kira dari pertanyaan tadi yang berubah? Nah, setuju atau tidak pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana tadi setelah dengan materi yang tadi? Apakah setuju atau tidak? Tidak, setuju ya. Nah, misalkan kita jangan memberikan hukuman lagi ke depan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Tidak. Guru harus mampu untuk memberi solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju? Apakah guru yang memberi solusi tadi? Siswa. Itu tadi konsepnya. Guru hanya memfasilitasi sebagai manajer tadi. Mungkin mengarahkan pertanyaan-pertanyaan, tapi solusi itu berasal dari anak itu sendiri. Jangan kita yang mengarahkan solusinya. Dan yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa ini? Setuju atau tidak? Tidak. Ya, inilah kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Mungkin agak ngarit gara-gara sebanyak kesalahan teknis tadi. Mungkin jika ada pertanyaan itu saya akan berikan dulu kepada Bapak Moderator. Saya akhiri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fitri Eliza yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali materinya. Untuk Bapak Ibu yang rasanya mungkin masih ada keraguan atau mungkin ada yang akan ditanyakan, saya persilahkan dua orang penanya dulu. Dua orang penanya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Ibu Maimunah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya melalui moderator. Saya memberikan materi di mana pada kesehariannya, terutama ketika kita melaksanakan piket, banyak kita jumpai murid-murid yang terlambat. Namun pada hari ini kita kasih nasihat karena kita selalu menerapkan hukuman tadi sesuai dengan paparan yang telah disampaikan oleh pemateri, dan ternyata yang kita laksanakan itu ada dampak negatifnya sama siswa dan sama kita. Alhamdulillah dari pemateri tadi sangat pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita untuk sama-sama kita berbagi dan sama-sama kita ketahui sehingga nantinya bisa kita berkolaborasi untuk kemajuan kita ke depannya. Namun di sini saya selaku pribadi mau bertanya kepada pemateri melalui moderator,
bahwasanya murid yang saya temui itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang terlambat itu saja orangnya. Hari ini saya kasih hukuman dengan saya nasihati, baru saya suruh masuk. Besok dia terlambat, saya ganti lagi teorinya dan saya hukum langsung. Saya tanya sama anak itu apa lagi maunya dia. Jadi dia diam. Jadi sebenarnya bagaimana menerapkan tadi seperti yang telah kita saksikan bersama kan, yang paling bagus tadi manajerial. Kita seorang guru itu harus menjadi seorang manajer untuk siswa kita di sekolah ini. Karena beberapa cara tadi telah kita pahami ya, ada yang sebagai teman. Jadi yang paling bagus tadi sebagai manajer itu, jadi saya mau bertanya bagaimana solusinya untuk menghadapi siswa yang selalu terlambat, yang selama ini baru diterapkan dengan teori hukuman. Untuk mengalihkannya ke manajerial itu mohon solusinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa kita dengarkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung jawab saja karena mungkin takutnya lupa nanti pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan. Ya, kepada Ibu Fitria. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Munah juga yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin di sini memang ya, namanya sekolah kita ini masih belum memulai, jadi baru mau memulai. Untuk masalah terlambat, bagaimana solusinya? Pertama, kalau menurut saya itu tentu mempertegas peraturan atau keyakinan sekolah kita dulu. Itu yang harus kita pertegas terlebih dahulu. Harus kita memang benar-benar aplikasikan, kita laksanakan. Kalau bisa memperbaiki lagi untuk ke depannya. Jika seandainya ada CGP selanjutnya, mungkin itu programnya lagi selanjutnya. Nah, yang kedua, jika memang saya juga merasakan, bukan hanya ibu saja mungkin seperti itu, sudah diberi hukuman, sudah kita laksanakan sebagai penghukum, tapi masih juga berkelanjutan, itu juga ada yang terlambat. Jadi sedangkan posisi penghukum saja kita tidak mampu, bagaimana posisi kita sebagai manajerial? Itu pertanyaan sebagai bagi diri kita sendiri. Nah, untuk di guru penggerak juga mungkin ada solusinya. Masalah itu juga banyak dibahas di dalam apa? Cara yang pertama, kalau menurut saya, jika memang berkelanjutan terus itu anaknya juga, tentu perlu dulu konsultasi dulu dengan guru-guru sendiri. Nah, mencari solusinya. Kalau memang tidak dapat, masih berkelanjutan juga, yang paling penting sebenarnya orang tua murid. Orang tua murid lah teman kita berkolaborasi, terutama sebagai wali kelas. Nah, itulah sama-sama kita panggil dulu orang tuanya, kita diskusikan dulu, dengan anaknya, membuat kesepakatan bersama. Boleh dalam grup penggerak juga diajarkan, boleh. Kalau seandainya anak itu berkelanjutan melakukan hal yang sama, boleh melakukan surat perjanjian. Itu malah dianjurkan, dikatakan di situ. Melakukan surat perjanjian dengan diketahui orang tua murid, yang mudah-mudahan dengan itu, makanya perlu ketegasan di sini, Bu. Kalau seandainya kita lalai sedikit saja, kita lihat anak kita itu lalai aja satu kali, kita dari kesepakatan mereka udah terus mengulangi kesalahan mereka. Tentu apa intinya? Kita jangan lalai. Nah, kalau memang perjanjiannya setelah dari ini mereka melakukan kesalahan, harus memang kita atasi setelah itu. Panggil orang tuanya kembali. Nah, mudah-mudahan ya dengan dipanggil orang tuanya ada kontribusi dari orang tuanya, anak ini bisa berubah. Itu yang kita harapkan. Kalau memang tidak bisa kembali, tidak bisa lagi diapakan lagi, nah itulah tergantung kesepakatan dengan orang tua lagi ujung-ujungnya. Bagaimana anak ini berikutnya akan kita urus bagaimana? Kalau memang anaknya tidak bisa lagi kita urus, tentu itu lagi kesepakatan dengan orang tua. Selanjutnya baru berhubungan dengan kepala sekolah. Itu kalau menurut saya. Ada mungkin dari teman Bapak Ibu? Ya, boleh mungkin Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama-sama kita saksikan ada 5 posisi kita sebagai seorang guru, mulai dari seorang penghukum sampai ke manajerial.
Tadi sudah kita simpulkan bersama-sama bahwasanya posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajerial, ya, dimana kita sebagai seorang guru itu sebagai manajer. Namun saya lihat sebenarnya yang dicontohkan atau yang diilustrasikan pada video yang ditampilkan itu menurut saya bagi siswa yang IQ-nya mungkin agak lebih sedikit lah. Mungkin itu daerah perkotaan atau sekolah-sekolah modern. Namun demikian kita mungkin mengesamping hal yang demikian, ya. Tapi kalau untuk sekolah kita, menurut saya kelima-limanya masih bisa kita pakai, ya, menurut saya. Karena kapan kita menggunakan posisi sebagai penghukum, tentu kita sesuaikan dengan muridnya, gitu. Menurut saya, Bapak Ibu, kapan kita menjadi teman, itu kita sesuaikan. Mungkin di sana juga masih sama karakter kita sebagai seorang guru, tapi itulah namanya kita belajar, namanya bergerak ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik. Maka itu anjuran pemerintah supaya kita lebih menekankan kepada posisi nomor 5. Namun kenyataannya di lapangan kita akan sering menggunakan posisi nomor 1, 2, dan 3. Ya. Bukan artian dengan kata bahwa kita itu istilahnya ada pilih siswa, bukan. Sayang ke satu siswa dibandingkan siswa lain, bukan. Tapi ini mengenai karakter Bapak Ibu menurut saya. Nah, jadi mungkin entah ini semacam namanya sebagai tambahan, atau mungkin tambahan dari jawaban, atau mungkin tambahan dari materi, mungkin ya. Pertanyaan bukan, karena saya bukan tidak bertanya, ini hanya pernyataan saya. Jadi kalau ada tambahan dari Bapak Ibu mungkin saja bisa kita tambahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu jawaban pertanyaan dari Ibu Maimunah, dan juga sudah ditambahkan dari Bapak Haji Suwanda. Ya, Ibu masih ada? Ya. Mungkin sedikit. Jika susah, memang kalau kita bergerak sendiri itu memang sangat susah, Bapak Ibu. Itulah pentingnya kata berkolaborasi itu. Mungkin pada saat ini memang sangat susah menurut kita untuk menerapkan itu yang manajer itu, posisi kita sebagai manajer. Tapi dengan kalau kita menerapkan bersama-sama, insya Allah saya yakin kita bisa. Perlahan kita hindarilah yang menghukum itu. Kita cari metode yang lain. Bukan namanya menghukum, tapi yang lain. Itu yang kita harapkan di sini. Merubah bahasa kita sebagai seorang guru, itu yang kita harapkan. Bukan berarti kita tidak boleh menghukum, tapi dihindari. Kalau bisa perlahan-lahan akan hilang dari budaya sekolah kita. Itu yang kita harapkan di depannya. Insya Allah dengan bersama saya yakin dengan bersama-sama, walaupun susah. Ini saya mulai dari diri saya. Nah, mudah-mudahan ada yang mengikut, insya Allah dengan yang lainnya. Kalau kita bersama-sama, insya Allah itu kita akan laksanakan. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan akan terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada tambahan dari Bapak Ibu dari pertanyaan Ibu Maimunah tadi. Nah, kalau tidak ada, saya lemparkan kembali kepada Ibu Maimunah. Apakah sudah sesuai apa yang sudah ditanyakan dan jawabannya rasanya? Alhamdulillah, karena jawaban Putri Nisa sama Pak Nisa saya lebih paham, dan mudah-mudahan bisa sama-sama kita laksanakan. Ya, mungkin itu intinya, kalau kita bersama itu tidak ada yang susah, gitu ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, mungkin dari mahasiswa KKN. Ini tidak kita batasi ya, dari anak KKN juga boleh bertanya. Ya. Ini kita bertukar pikiran. Selagi ada Ibu Fitri Eliza sekarang ya, menjawab selagi ada Pak ilmu sebagai guru penggerak. Atau mungkin boleh umpan baliknya bagaimana yang didapatkan dari Ya, mungkin
mungkin kalau tidak pertanyaan umpan balik pun nggak apa-apa. Mungkin saya persilahkanlah satu orang perwakilan dari anak atau adik-adik mahasiswa KKN. Ada? Ada? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adis dari KKN State Madinah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Jadi Bu, saya langsung ke pertanyaan saja Pak. Apakah dari peraturan tersebut itu semua siswa SD, SMP, SMA bisa melaksanakan semua peraturan? Contohnya dari siswa tersebut yang mencari solusinya sendiri. Kalau menurutku Bu, kalau masih SD dia belum bisa mencari solusi sendiri. Tapi kalau udah SMA, udah dewasa, mungkin udah bisa kan? Kalau SMP pun belum bisa dikatakan itu dewasa. Mungkin cukup sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus pertanyaannya. Ya, mungkin langsung saja Pertanyaannya. pada ya. Oke, terima kasih kepada Adis. Apa tadi namanya, Dek? Abdul Aziz. Panggilannya Aziz. Oke. Nah, di guru penggerak ini bukan cuma guru SMP saja, tapi mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu ada mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Nah, ketika itu saya dalam kegiatan Loka Karya ada sharing juga sama guru-guru SD. Bagaimana Bu kalau seandainya membuat keyakinan keras? Dia, Ibu guru apa? Guru SMP. Saya guru apa? Guru SD. Kalau guru SMP mudah ya cara membuat keyakinan kerasnya. Nah, kalau guru SD itu susah sekali Bu katanya. Butuh membuat keyakinan keras saja perlu diarahkan anak-anak ini, perlu usaha keras. Bukannya tidak bisa mereka mencari solusi, bisa, tapi intinya sama, tentu harus mereka membuat keyakinan keras dulu dari guru-gurunya. Tahu dulu anak-anak itu apa keyakinan keras, sehingga ketika untuk mencari solusi tadi tentu perlu juga arahan dari ibu-ibunya itu. Harus bersikeras memang beda kalau dengan kayak SMP SMA itu tinggal apa keyakinan kerasnya. Nah kalau guru SD itu punya metode yang lain. Nah itulah berbeda berbeda pembelajaran kita. Ketika kita SMP berbeda dengan guru SD, ketika guru TK itu berbeda caranya. Pasti mereka ada metode-metode itulah guna kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk bisa mengarahkan anak agar anak itu bisa mencari solusi. Nah itu kalau menurut saya mereka bisa. Dan udah ada contohnya harus diarahkan, jadi saya lihat diarahkan dari gurunya, mengarahkan walaupun bukan diajari sepenuhnya tapi diarahkan. Memang belum ngerti, apalagi anak TK ya, yang kan SD TK saja susah sekali. Tapi kalau seandainya anak TK itu bisa dengan praktek. Nah ini tidak boleh, itu harus gurunya praktekkan terlebih dahulu sehingga anak itu bisa meniru. Nah, metode-metode setiap tingkatan itu selalu berbeda-beda. Pasti ada metode-metode sehingga mereka jadi guru SD, jadi guru TK, baik orang bapak ibu yang dari guru SMP pasti beda-beda. Nah itu kalau menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Bunda. Ya, baik. Mungkin dari bapak ibu masih ada tambahan. Ya, pertanyaan. Ini ya, kalau pertanyaan kita tanya dulu. Jawaban tadi supaya tidak silakan satu-satu kan. Gimana adik kami itu jawaban dari Ibu Fitriza, apakah sudah paham? Atau mungkin masih ada sanggahan mungkin? Pas. Oh, masih ada tambahan Pak? Sedikit. Iya, sedikit tambahan dengan waktu juga sedikitnya. Sekolah berarti di sekolah, kalau di kelas berarti keyakinan kelas. Jadi seharusnya memang saya menampilkan contoh-contohnya, itu kurangnya mungkin. Tapi rencana saya hari Jumat akan membuat keyakinan kelas yang mudah-mudahan untuk di luar dari forum ini kita akan saya akan tampilkan mungkin video contoh pembuatan keyakinan kelas saya. Insya Allah yang akan di kelas 7 hari Jumat saya akan laksanakan itu. Kalau memang ada kesempatan boleh saling berbagi pun kita, kalau di luar forum ini Insya Allah akan kita laksanakan. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin
itu jawaban dari Ibu Fitri Eliza. Mungkin saya lemparkan kembali ke Ibu Satria Nurra, apakah sudah puas jawabannya? Sudah. Ya, mungkin itulah saya juga gitu. Kalau bisa nanti 1 kali 1 bulan mungkin perlu kita materi-materi dari Ibu CGP ini kan. Ya mungkin karena itu tadi pertanyaan terakhir. Ya, untuk kegiatan kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap untuk kegiatan kayak gini nih berlanjut, kalau bisa 1 kali 1 bulan minimalnya. Ya Pak Rizal. Ya. Baik, untuk acara terakhir itu penutup. Sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pada kegiatan hari ini, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Nah, sementara karena kertasnya belum ada, jadi kita sajikan dulu di papan tulis. Nanti selanjutnya akan Ibu tempel lagi di sini menggunakan kertas yang sudah disediakan. Nah, ini sebelumnya dijelaskan dulu. Keyakinan kelas itu siapa yang tahu nak? Kan udah ada membuat keyakinan kelas nih sama guru yang lain. Apa dijelaskan nggak nak pengertian dari keyakinan kelas kemarin? Ada nggak dijelaskan dengan keyakinan kelas itu? Ayo, siapa yang bisa dulu? Apa itu keyakinan kelas kemarin? Boleh sebutkan. Ayo ambil dulu. Coba. Apa keyakinan kelas kemarin? Ingat, Desa? Yang masih ingat apa kira-kira? Apa yang kalian dapatkan dari keyakinan kelas kemarin? Coba. Ada nggak nilai-nilainya? Ada nilai-nilainya. Nilai apa saja yang kalian sepakati dengan Ibu Satria kemarin? Hah? Nggak ingat kalian keyakinan kelas berarti? Itulah perlunya keyakinan kelas itu kita tempel di dalam kita ini. Jadi pada hari ini dijelaskan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita tentang nilai-nilai yang baik yang akan kita terapkan baik di kelas, baik di luar kelas, bahkan di lingkungan rumah kita. Tahu nilai-nilai yang baik kan?
Apa? Hormat. Yang lagi? Disiplin. Yang lagi? Kira-kira? Yang baik? Yang tadi menghargai boleh, menjaga kebersihan. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas ini, Ibu dulu ke sini dulu. Harapan dulu. Apa harapan kita? Nah, apa yang dimaksud dengan harapan kita ini? Apa harapan kita itu untuk kelas kita ini bagaimana? Atau untuk diri kita? Apa harapan kamu? Apakah contohnya misalnya, oh saya untuk kedepannya akan selalu datang tepat waktu. Contoh, saya akan selalu menjaga kebersihan kelas. Saya akan selalu membuat PR. Saya akan selalu seperti ini. Bisa kan kira-kira memikirkannya? Bisa? Oke, ini Ibu bagikan kertas. Satu per orang. Ya. Jadi silakan kamu tulis apa yang menjadi harapan kamu untuk diri kamu. Atau mungkin harapan kita untuk kelas ini. Atau bisa jadi harapan untuk ibu mengajar bagaimana. Atau harapan untuk guru-guru di sekolah ini harusnya bagaimana. Boleh? Pokoknya harapan kamu atau impian kamu tentang sekolah ini bagaimana yang lebih baik. Bisa? Jadi boleh banyak-banyak, boleh 3 atau 3 lah. 1, 2, atau 3. Boleh 1 tentang harapan kita, harapan kamu. Oke, nggak usah mencontek. Kalau ditengok nanti harapan itu harapan rumah contek si Fitri, tentu harapan si Fitri yang kamu contek. Berarti bukan harapan rumah. Sekarang yang kita harapkan adalah harapan diri sendiri untuk sekolah ini, untuk diri sendiri, untuk guru dan lainnya. Paham? Oke. Ini kertasnya, lemnya di belakang ya. Jadi nanti kita tempelkan di depan tulis. Jadi jangan terbalik. Ya, ini ya, jangan terbalik ya. Nah, coba. Ini lemnya di belakang ya. Nah, itu open. Jangan terbalik ya. Ini ada bukan itu. Nah, pegang kayak ini. Kayak gini ya, jangan terbalik. Nanti kita tempelkan. Bagi yang udah nanti, langsung kita tempelkan di depan. Berapa ya katanya terserah. Gak usah dia nggak tunggu apa deh. Jangan terbalik ya, lemnya ada di belakang. Ini nanti langsung nempel biasanya itu. Yang udah dapat kertas silahkan dipikirkan apa harapan kita untuk sekolah kita, untuk kelas kita ini. Jangan terbalik kertasnya, kalau terbalik nggak bisa ditempel nanti. Nggak apa-apa lihat di bukunya, asalkan jangan terbalik aja nanti tulisnya. Harapan yang boleh tuliskan nggak apa-apa, nanti kan bisa ditarik lagi.
Tidak terlambat. Oke, tidak terlambat. Tidak terlambat. Nah, selanjutnya saya tidak akan mencontek lagi. Oke. Bagus berarti kalau seperti itu. Tidak akan mencontek lagi. Nah, selanjutnya harapan saya apa ini? Pengurusan semu. Tapi nggak tahu ini. Harapan saya pengurusan semu. Apa ini? Nah, guru yang senyum enggak ini kayaknya. Berarti senyum. Nah, disimpulkan sini ya. Senyum. Ya, senyum itu penting kan? Kalau tengok orang itu lurus kayak mana kita nggak semangat juga kalau dengar orang senyum. Nah, melanjutkan. Semoga saya dan guru-guru lainnya bisa saling mengenal lebih baik lagi. Oke, saling mengenal lebih baik lagi. Semoga saya selalu menjadi anak yang baik. Berarti yang baik mengenal apa yang lebih baik lagi? Saling mengenal. Apa itu mengenal? Nanti kita simpulkan. Jadi lanjutkan. Harapanku bangun lebih awal, selalu disiplin, sopan dan santun, sopan pada guru. Berarti ada yang disiplin, yang kelimanya disiplin. Baru yang keenamnya adalah sopan dan santun. Nah, nih ya. Lanjutkan. Harapan saya sopan dan santun kepada guru, menghargai dan tidak memilih-milih teman. Ada menghargai tadi? Belum ya? Menghargai. Nah, menghargai. Nah, dan tidak, ini nomor 8, tidak memilih-milih teman. Teman. Selanjutnya dibacakan lagi, teman. Tidak terlambat ke sekolah. Tadi udah ada ya, tidak terlambat ini termasuk nih. Saya akan selalu membuat PR. Berarti disiplin ya. Kalau membuat PR itu kan selalu disiplin. Masuk sini. Terus aku ingin gurunya tidak pemarah. Oke, berarti kalau tidak pemarah ya bagaimana gurunya ini? Senyum dan ramah. Boleh kan? Senyum dan ramah. Bukan hanya murid, bukan hanya guru, murid juga harus seperti itu kan? Nggak boleh kita kali sama guru itu. Apalagi harapan kita, saya berharap tidak akan pernah terlambat. Sama udah ada tadi. Saya berharap akan setiap apa nih? Oh, akan selalu membuat PR. Maksudnya berarti kalau membuat PR juga masuk disiplin. Lanjut, saya berharap akan berpakaian bersih. Berarti berpakaian bersih. Boleh kita masukkan. Berpakaian bersih. Nah, selanjutnya mana tadi? Nih, saya ingin lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya ingin ibu gurunya tersenyum lagi. Berarti ada ibu gurunya yang marah rupanya. Ibu berarti marah gitu? Tidak. Nah, ibu lanjutkan mana tadi? Ini ya. Harapan saya ingin belajar dengan giat. Berarti masuk juga disiplin ya. Oke. Harapan saya habis. Harapan saya ingin menjadi orang baik dan berbakti. Berarti masuk sini berbakti ya. Dimasukkan. Yang 10 berbakti. Nah, berbakti sebenarnya sama kayak menghargai dia. Ini juga coba. Harapanku piket lebih awal. Harapanku teman-temanku akan lebih ramah dan sopan. Harapanku aku akan disiplin. Piket lebih awal juga masuk. Oh, berarti kalau piket itu menjaga apa anak kita itu? Ya. Piket lebih awal itu menjaga kebersihan.
waspada. Terus saya tidak akan malas membuat PR, itu masuk disiplin ya. Terus harapanku biar sekolah ini bisa lebih baik, murid-murid bisa lebih banyak dari kami sekarang. Oke, amin. Nah, kebersihan. Terus ada disiplin. Saya ingin belajar matematika lebih cerdik lagi. Oke, bagus strateginya. Harapan saya bisa membaca. Harapan saya juga itu harapannya. Bisa membaca. Terus harapan saya, ayo, ingin membuat PR dengan baik. Oke, harapan saya ingin kelas yang sangat rapi. Masuk mana tadi? Berpakaian bersih. Oke, rapi ya. 14 rapi. Oke. Terus harapan saya ingin pakaiannya rapi. Oke, rapi nih. Harapan saya bisa membaca. Oke, bagus. Nah, setelah ini sudah kita dapat nih harapan kita, kesimpulannya ada 14 harapan. Dari 14 ini kira-kira ibu rubah dulu. Mana kata-katanya yang negatif ibu rubah dulu jadi yang positif. Nah, yang kata yang negatifnya bagaimana? Contohnya ada nggak yang kata-katanya negatif di sini? Hah? Enggak. Kalau ini tidak terlambat ini, kata tidak itu adalah negatif. Nah, jadi kita rubah. Kalau saya tidak akan terlambat, lagi apa bahasa lebih positifnya? Lebih positifnya apa? Saya akan datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Tepat waktu. Oke, ini tidak akan mencontek lagi. Kalau itu masuk ke mana itu nak? Tidak akan mencontek lagi. Jujur. Nah, jujur kan? Orang yang tidak mencontek itu masuk jujur. Terus senyum dan ramah masuk ini. Disiplin, sopan dan santun, terus menghargai. Ini tidak memilih-milih teman. Apa bahasanya positifnya itu? Hah? Apa siapa? Milva? Tidak memilih-milih teman. Bahasa positifnya apa nak? Gak apa-apa, utarakan. Kan saya bebas berpendapat. Jangan malu-malu. Apa tadi? Nah, coba. Oh, kira dia menunjuk tangan. Apanya? Tidak memilih-milih teman. Gimana itu nak? Bahasa positifnya gimana? Lydia? Kalau tidak memilih-milih teman, apa bahasa positifnya coba? Ayo? Hah? Siska? Apa? Saling menghargai. Oke, masuk ke sini kan? Saling menghargai. Ini masuknya nomor 8, masuk ke nomor 7. Tuh. Nah, ketika kita menghargai tentu tidak akan memilih-milih teman. Nah, lanjut. Berpakaian bersih dan rapi. Kita gabungkan saja nanti. Dan rapi. Nah, ini berbakti menjaga kebersihan, tidak boleh cabut. Kalau tidak boleh cabut masuk kemana? Kalau yang tidak boleh cabut masuk kemana nih? Apa bahasa yang positifnya? Hah? Disiplin. Selalu hadir. Ya, dan ini tertib dan rapi. Oke, dari 14 ini kita jadikan ke dalam bahasa keyakinan kelas. Kita kelompokkan dulu. Yang
menjaga kebersihan diutamakan ya. Kalau udah bersih, apa yang kita harapkan? Keindahan. Oke, dan keindahan. Oke, yang ini udah. Ini tidak boleh cabut. Tadi masuk kemana nak? Di kamar lagi. Di sini aja ya. Tertib. Oke, boleh. Yang keenam ini udah masuk ke dalam di sini. Tapi udah masuk ke dalam ini tadi. Di mana tadi? Di sini. Berarti ada 5 kesepakatan keyakinan kelas yang kita terapkan. Nanti setelah ini ibu akan buat dalam bentuk di karton. Di situ nanti kita akan tanda tangan ya. Atau kalau tidak tanda tangan nanti bisa kita cap jempol baru tulis namanya. Jadi setiap dari kita itu berpartisipasi untuk menerapkan ini dimanapun kita berada. Bukan cuma di kelas, tetapi di luar kelas, baik di lingkungan rumah. Bukan luar, di rumah kita pun kita lakukan. Itu gunanya keyakinan, karena akan kita bawa seterusnya sampai kita besar-besar ini. Keluar dari sini ibu harapkan juga nilai-nilai ini masih kita tanamkan. Oh iya, dulu aku waktu kelas 7 pernah membuat keyakinan kelas tentang disiplin. Saya juga akan menerapkan ini ketika saya udah SMA, udah SMK. Ini yang kita harapkan. Paham? Jadi untuk sementara kita sampai di sini membuat keyakinan kelas. Setelah nanti ibu buat dalam kertas karton, kita akan tanda tangan. Oke, setuju semuanya? Setelah kita tanda tangan, kita tempelkan di dinding ini biar kita bisa melihat dan mengingat apa keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Setuju semuanya? Kalau kita melanggar keyakinan kelas ini, kita ingat kembali. Nah, apa yang misalnya kamu tidak buat PR, berarti kamu udah melanggar ini. Saya tidak disiplin berarti. Itu yang kita harapkan. Dengan adanya keyakinan keras, kita ingat kita akan selalu disiplin, selalu membuat PR, karena membuat PR ini yang selalu masalah. Oke? Oke semuanya? Oke, kan semangat dulu, oke? Baiklah, terima kasih untuk hari ini semuanya. Oke? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.